Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan panduan bagaimana cara menggunakan alat fisioterapi ini. Alat fisioterapi ini digunakan untuk terapi saraf kejepit, baik leher maupun saraf kejepit pinggang ataupun yang lainnya. Jadi sebelumnya kita jelaskan dulu cara kerja alat ini. Pertama-tama sebelum kita gunakan ini probenya ya, probnya ini ke terapi ke tubuh ya. Kita siapkan dulu kabelnya, ada 2 kabel. Nah, ini ada 2 kabel. Ini jacknya ini kita hubungkan ini ya, satunya juga kita hubungkan, kemudian kita tancapkan untuk ke probnya, kita tancapkan. Kemudian kita hidupkan ini saklarnya di belakang. Ini saklar on off, yang ini cas bila baterainya habis. Untuk mengetahui baterainya habis enggak, ini kalau yang ini input ini diputar-putar enggak berubah, berarti baterainya habis. Ya, kita on kan dulu. Nah, ini bisa kita atur inputnya. Jadi kalau ngiri habis ya. Ini minimal itu angkanya 2,5. Ini putar ke kiri ya. Ini dinolkan dulu, nolnya ke kiri. Nah, ini kita putar 2,5. Nah, misalkan 2,5 ya. Kemudian untuk probnya itu kita tinggal nempelkan ke tubuh ya, terserah di leher, di pundak maupun di pinggang ini. Nah, padnya ini tinggal nempelin. Nah, setelah ditempelkan, langsung untuk volume speed ini kita putar ke kanan sampai LED ini menyala ya. Nah, ini menyala. Nah, ini misalkan kalau di daerah sensitif ini mulai terasa, tapi kalau di daerah pinggang, mungkin punggung, itu kurang kuat. Kalau di jari-jari tangan ini sudah terasa ya. Nah, ini tinggal tambahi untuk input ini, yang bawah ini kita tinggal putar ke kanan, sampai sesuai dengan keinginan. Misalkan di 3,8, terus kemudian kekuatannya kurang, volumenya kayaknya kurang keras ya, kita tinggal putar yang atasnya. Nah, ini sampai seberapa kuat kita menahan sakit itu. Kalau sakitnya misalkan tidak kuat ya, kita istilahnya nggak usah ditambahi, segitu aja. Nah, nanti lama-lama akan menurun sakitnya. Nah, itu kita tambahi lagi, inputnya juga ditambahi, misalkan sampai 4,5 sampai 5 misalkan, karena kemampuan orang masing-masing berbeda. Terus untuk volumenya kurang ditambahi. Nah,
itu dan seterusnya. Jadi nanti misalkan waktunya 1/4 jam baru kita pindah untuk padnya itu kita pindah. Jadi pindah-pindah. Misalkan kalau di sekitar leher, di pundak, leher bawah, depan. Kemudian kalau di pinggang, misalkan di pinggang kanan kiri, di bokong kanan kiri, samping dan sebagainya. Pada waktu pindah ini misalkan mau pindah ya, kita kecilkan dulu kembali semula. Jadi biar gak kaget. Intinya biar gak kaget. Kita kecilkan sampai misalkan 2,8. Terus yang volume ini kita matikan dulu ngiri. Nah, baru kita pindah padnya. Setelah padnya kita pindah, kita putar lagi volumenya. Nah, ini itu. Kemudian kita tambah lagi untuk inputnya yang bawah ini. Nah, kita tambah lagi misalkan di 4, berapa gitu. Jadi intinya input ini yang paling bawah itu 2,5 kurang lebih. Itu daerah yang mungkin sensitif. Kemudian untuk yang tombol atas ini volume ya. Jadi kalau dikecilkan ini nggak hidup, ini nggak terasa, nggak mengalir. Untuk energi itu tidak mengalir. Nah, biar mengalir, nah ini diputar lagi ke kanan dan seterusnya gitu. Jadi cara kerjanya seperti itu. Ini selain gelombang denyut ada frekuensi yang masuk ke jaringan otot. Nah, kemudian kita matikan lagi. Nah, ini putar ngiri. Nah, untuk mematikan seperti itu, ditaruh ke kiri semua, tinggal matikan. Nah, ini matikan. Kemudian untuk ini pad, jadi padnya ini. Kemudian untuk apa, ini jelly pad. Misalkan gini, misalkan pad ini kan untuk terapi ke kulit ya. Di kulit itu kan kalau kena keringat itu kurang menempel. Jadi cara membersihkan, ambil air sedikit, kemudian kasih air, digosok-gosok gitu, biar minyak yang nempel dari kulit itu ya, keringat itu biar hilang. Untuk lebih bersih lagi boleh dikasih kayak Mama Lem, Sunlight, itu sedikit aja. Setelah bersih ditempel lagi. Nanti agak kering dipakai lagi dan seterusnya. Bila di kemudian hari ini gelnya ini agak berkurang, misalkan rusak, nah ini ada gel untuk pengganti, tinggal nempel aja ini. Nah, ini ditempel.
kemudian kita potong, sesuaikan lebarnya, disesuaikan dengan pad yang ini, tinggal kita potong, kurangi. Yang satunya juga begitu. Kalau itu nanti lama-lama juga pasti akan rusak juga, beli gel padnya ini. Kalau ini sudah tidak usah beli, ini sudah saya kasih ini. Jadi cara kerja alat fisioterapi ini seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa jelas untuk cara kerja panduan alat fisioterapi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.